اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik darinya kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan kembali pelajaran pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang perkara iman, penjelasan tentang perkara iman. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana iman itu mencakup keyakinan di dalam hati, ucapan di lisan, dan amalan dengan anggota badan. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Dan dari hal yang menyempurnakan iman, manakala kita melakukan amalan sesuai dengan contoh dan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, maka itu terkait dengan iman. Kemudian di sini pada pembahasan berikutnya beliau menyebutkan tentang afdalu hadhil ummah. Siapa dari umat ini yang paling utama? Tentu mereka adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari kalangan para sahabat berjenjang-jenjang keutamaan mereka, tidak berada dalam satu tingkatan. Dari sahabat ada yang paling utama dan ada yang di bawahnya, berlevel-level mereka itu. Maka ini yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam akidahnya ini, dan sebagai bentuk penyelisihan kepada sebagian firqah yang menyimpang terkait dengan adanya pendapat batil dari mereka yang bahkan sampai pada tingkat mengkafirkan para sahabat Nabi, semisal Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Al-Imam Al-Barbahari menegaskan, wa afdalu hadhil ummati wal umam kulliha ba'dal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in Abu Bakrin thumma Umar. Seutama-utama umat ini, yakni umat yang paling utama dari umat ini, umatul Islam, bahkan dari seluruh umat yang ada setelah para nabi, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada mereka seluruhnya. Maka yang paling utama dari umat ini dan dari seluruh umat yang ada selain nabi mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar.
Abu Bakar, kemudian Umar. Summa Utsman, lalu setelahnya adalah Utsman. Iya. Dalam nuskhah cetakan yang ditahqiq oleh Asy-Syaikh Ar-Raddadi rahimahullahu taala, lafadznya agak sedikit berbeda, di mana diungkapkan ucapannya Imam Al-Barbahari, wa khairu hadhil ummati ba'da wafati nabiyha Abu Bakrin. Sebaik-baik umat ini setelah wafat nabinya adalah Abu Bakar. Kemudian disebut Umar, lalu Utsman. Iya. Wa hakada ruwiya lana an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikianlah sebagaimana diriwayatkan kepada kita dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Ibnu Umar berkata, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Dahulu kami berkata, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami. Kami mengucapkan kalimat ini, inna khairan nasi ba'da Rasulillah SAW Abu Bakar. Sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian setelahnya Umar. Thumma Utsman, kemudian setelahnya sahabat Utsman. Wa yasma'u bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Dan hal tersebut didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setujui. Ini iqrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Iya, disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dikatakan kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu, kata Ibnu Umar, memilih mana yang terbaik di antara manusia di zaman Nabi SAW. Fanukhayyiru Aba Bakrin, maka kami memilih orang yang terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian Umar Ibn Al-Khattab. Thumma Utsman Ibnu Affan, kemudian setelahnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini dijadikan sebagai akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnati wal jamaah, dari perkara yang menjadi kesepakatan mereka akan kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keraguan terhadap keadilan para sahabat. Para sahabat itu, kata para ulama, kulluhum udul, semua dari mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama. Siapa itu sahabat? Sahabat itu definisinya man laqiyan nabiyya wa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Itu definisinya sahabat. Seseorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, beriman kepada beliau, wa mata 'alal Islam, dan dia meninggal di atas keislaman. Itulah sahabat. Jadi sahabat itu yang berjumpa dengan Nabi. Berarti yang tidak berjumpa dengan Nabi setelah Nabi wafat, maka bukan dikatakan sahabat. Nah, tidak dikatakan siapa? Tidak dikatakan sahabat. Kemudian yang namanya sahabat itu beriman dengan beliau. Kalau berjumpa dengan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab juga berjumpa dengan Nabi, tetapi dia tidak beriman dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. Yang namanya sahabat berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi. Jadi disebutkan ada
manusia-manusia yang hidup di zaman Nabi tetapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Nah, ini yang disebut oleh para ulama ahli hadis dengan mukhadram. Ini seseorang yang dia hidup di zaman Nabi, dia dapat di zaman Nabi tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Dia sudah Islam, dia masuk Islam, tetapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini beliau hidup di zaman Nabi, tetapi tidak berjumpa dengan Nabi. Makanya beliau tidak dihitung sebagai sahabat. Beliau dihitung sebagai tabi'in saja. Nah, jadi yang namanya sahabat mesti berjumpa dengan Nabi, walaupun berjumpanya dalam waktu yang singkat, atau sekedar melihat Nabi. Nah, itu sudah dikatakan sahabat. Dia beriman kepada Nabi, wa mata alal Islam, dan dia meninggal di atas keislaman. Ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, walau takhallalat biniddan, sekalipun diselingi dengan kemurtadan. Ini seorang dikatakan sahabat kalau dia meninggal di atas Islam. Kalau ada orang yang di masa Nabi berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi, tetapi dia meninggal di atas kemurtadan, murtad dari Islam, maka ini tidak dikatakan sahabat. Tapi kalau dia sempat murtad lalu dia kembali lagi kepada Islam, maka yang kuat bahwa dia terhitung masih sebagai sahabat. Nah ini definisi sahabat. Nah, sahabat Nabi SAW ternyata yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ini bil ijma', dengan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwasanya Abu Bakar adalah afdalu hadhil ummah. Beliau adalah umat yang paling utama dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Abu Bakar ini, sampai kata Nabi, andaikan imannya Abu Bakar mau ditimbang dengan imannya orang-orang yang ada di dunia ini, niscaya imannya Abu Bakar lebih berat. Niscaya imannya Abu Bakar lebih berat. Nah, dan tidak ada yang bisa menyaingi kemuliaan Abu Bakar. Sampai Umar radhiyallahu anhu, beliau pun tidak bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sampai pernah disebutkan dalam kisah bahwasanya Umar bin Khattab selalu merasa lebih rendah derajatnya daripada Abu Bakar karena kemuliaan beliau dan bersegeranya Abu Bakar itu di dalam ketaatan dan menyambut Rasulullah serta membenarkan Rasulullah. Maka suatu hari Rasulullah SAW memerintah kepada sahabat untuk bersedekah. Dan kebetulan ketika itu Umar radhiyallahu anhu sedang memiliki banyak harta. Maka di dalam hati Umar, ini kesempatan saya untuk saya mengungguli sahabat Abu Bakar. Kali ini saya harus menang dari sahabat Abu Bakar. Saya ingin menyedekahkan separuh dari hartaku. Nah, maka datanglah Umar kepada Nabi membawa hartanya. Rasul tanya kepada dia, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, seperti ini juga ya Rasul. Jadi setengahnya. Beliau sedekahkan setengahnya, untuk keluarganya setengah hartanya lagi. Umar ketika itu menyangka bahwa dirinya yang paling banyak sedekahnya. Bukan beliau berbangga atau ria, bukan. Tetapi semangat di dalam melakukan amal kebajikan. Dan beliau berniat ingin mengalahkan Abu Bakar ketika itu. Ternyata datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar datang, kemudian membawa harta. Ditanya sama Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Artinya apa? Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya. Maka
Ketika melihat itu, Umar berkata, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, menyedekahkan semua hartanya dan dia tidak sisakan untuk keluarganya. Dia tidak sisakan untuk keluarganya. Boleh bersedekah begitu? Nah, Abu Bakar melakukan hal tersebut. Sedekahkan untuk semuanya, untuk di jalan Allah dan Rasul. Dia tidak tinggalkan untuk keluarganya. Kalau begitu keluarganya mau makan apa? Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut itu di masa awal-awal Islam, yang memang Islam butuh kekuatan, butuh banyak harta ketiga itu. Iya, sehingganya beliau melakukan hal tersebut. Nah, beliau melakukan hal tersebut. Dan juga Abu Bakar melakukan itu karena beliau meyakini bahwasanya akan ada kelak yang beliau berikan untuk keluarganya. Ya, karena Abu Bakar punya usaha atau sesuatu yang beliau bisa menghasilkan darinya harta, dan itu yang beliau berikan kepada keluarganya. Iya. Namun di sini kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana kesungguhan sahabat di dalam mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya, mereka tidak main-main kalau dalam urusan bersedekah. Mereka berikan harta mereka, separuh harta mereka, bahkan ada yang semua harta mereka. Iya. Dan itu semuanya mereka lakukan dalam rangka mengharapkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu tidak diperselisihkan para ulama. Seorang sahabat yang paling utama dan paling mulianya. Iya. Dan dari kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, beliau termasuk dari sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar juga adalah orang yang pertama masuk Islam dari sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar ketika diberitakan kepada beliau bahwasanya Nabi Muhammad SAW membawa Islam dan mengaku seorang nabi sebagai seorang nabi, maka Abu Bakar langsung membenarkan Rasulullah dan langsung beriman serta masuk Islam. Iya, itu Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu dinobatkan sebagai orang yang pertama masuk Islam. Iya, dari kalangan sahabat laki-laki yang dewasa. Adapun dari kalangan sahabat wanita, maka yang pertama masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian juga kalau dari kalangan anak-anak, yang pertama masuk Islam adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka umat yang terafdal, umat yang paling utama dan sebaik-baik umat adalah mereka yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu orang yang paling utama secara umum, ya, yang hidup di masa Rasulullah, para sahabat. Yang hidup di masa Rasulullah adalah para sahabat. Mereka lah yang dikatakan Al-Qarnul Awwal, generasi pertama dari umat ini. Mereka yang disebut dengan Al-Qurunul Mufaddalah, generasi-generasi yang utama, iya, dari kalangan umat ini. Yang kemudian setelah mereka ini adalah generasi setelahnya, yaitu di bawah sahabat, yang dikenal dengan At-Tabi'un, para tabi'in. Kemudian setelahnya adalah generasi di bawah para tabi'in, yang dikenal dengan Atba'ut Tabi'in. Atba'ut Tabi'in. Nah, mereka inilah yang dipuji
oleh Nabi SAW dalam hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Iya, ini para sahabat, kemudian para tabi'in, lalu setelahnya atba'ut tabi'in. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan seperti yang tadi kita sebut bahwa dari kalangan sahabat Nabi kan berjenjang-jenjang keutamaan mereka. Yang paling utamanya adalah Abu Bakar, karena keimanan beliau yang luar biasa, ya, pembelaan beliau kepada Islam, kemudian bagaimana beliau menguatkan agama ini dengan harta-harta beliau, karena Abu Bakar ini termasuk sahabat yang kaya raya, termasuk dari sahabat yang kaya raya. Makanya dengan hartanya beliau banyak menguatkan Islam. Makanya sedekah yang diberikan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu lebih utama dari sedekah-sedekah yang lainnya. Karena dalam rangka ketika itu membangun Islam, membela dan menguatkan Islam. Iya. Dan beliau selalu menyertai Nabi SAW dan bersama Nabi SAW sampai ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Yang menemani Nabi satu-satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan bagaimana perhatian beliau kepada Nabi SAW. Nah, sampai disebutkan ketika Nabi itu menyertai Abu Bakar menyertai Nabi SAW, itu Abu Bakar itu tidak merasa tenang dengan Nabi. Maksudnya kadang beliau berada di depan Nabi, kadang beliau berada di belakang Nabi. Seperti itu. Kadang di depan Nabi, kadang di belakang Nabi. Sampai Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa kau kadang di depanku, kadang di belakangku?" Ini sewaktu berhijrah. Maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, aku khawatir akan ada orang-orang yang mencelakaimu. Kalau yang datang mencelakaimu tersebut dari arah belakang, maka biarlah aku lebih dulu kena hal tersebut, ya, dan aku menjadi benteng bagi tubuhmu ya Rasulullah. Demikian pula kalau yang datang menyerang itu dari arah depan. Aku khawatir kalau ada musuh dari arah depan, maka biarlah dadaku yang menjadi benteng untuk dirimu ya Rasulullah." Ini sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dan beliau juga yang tatkala bersama Nabi SAW bersembunyi di dalam sebuah gua ketika dikejar oleh orang-orang musyrikin. Ya, masyhur kisahnya dalam sejarah bagaimana Nabi SAW keluar dari kota Mekkah dalam keadaan sudah mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka sudah mengutus satu orang dari setiap kabilah membawa pedang untuk membunuh Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala butakan mata-mata mereka sehingga Rasulullah keluar dalam keadaan mereka tidak melihatnya. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka ingin mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu yang menyertai Nabi adalah sahabat Abu Bakar. Abu Bakar. Sampai ketika hampir saja mereka didapati oleh orang-orang musyrikin. Nah, mereka bersembunyi dalam sebuah gua itu. Yang mana ketika itu mereka berada di dekat dengan gua tersebut, orang-orang kafir Quraisy. Sampai kata Abu Bakar, andaikan mereka menengok sedikit saja ke bawah, niscaya mereka akan melihat kami, saya dan Rasulullah, kata Abu Bakar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, dan ini yang diabadikan di dalam Quran. Idhuma fil ghar. Ingatlah tatkala keduanya, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah dan Abu Bakar
berada di dalam gua, bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Idh yaqulu li sahibi, tatkala dia, ini Rasulullah berkata kepada kawannya di sini maksudnya Abu Bakar, la tahzan, wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Sesungguhnya Allah ada bersama kita. Nah, ini apa namanya kemuliaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan dengan sebab beliau pula Islam menjadi kuat, dan bahkan sepeninggal Nabi SAW disebutkan bahwa banyak orang-orang yang murtad ketika Nabi wafat. Goncang ketika itu sebagian kaum muslimin. Disebutkan bagaimana kisahnya, ada beberapa kabilah dari suku Arab yang murtad. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ditunjuk sebagai khalifah, beliau tegas dalam hal tersebut, sehingga sampai apa namanya pasukan yang diutus oleh Nabi SAW ya hendak kembali, Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap menyuruhnya tetap bergerak, jangan kembali. Sebagian ada yang seakan memprotes Abu Bakar, loh, ini kan Rasulullah wafat. Nah, kata beliau tidak, tetap kita jalankan pasukan, jangan diberhentikan. Sebab kalau misalnya diberhentikan, kemudian orang-orang melihat, ya, itu akan menyebabkan mudarat, ya, akan memberikan dampak yang buruk, sehingga akan menjadikan orang-orang mudah untuk berpaling dari agama ini. Beda kalau Rasulullah dalam keadaan wafat, tetapi pasukan tetap berjalan. Ini menunjukkan apa? Kekuatan mereka, kekokohan mereka. Ya, walaupun pimpinan mereka wafat, tetapi tetap berjalan pasukan. Nah, ini menunjukkan ketinggian dan kekuatan Islam ketika itu. Makanya Abu Bakar tetap memerintahkan pasukan untuk berjalan. Nah, sehingga ketika itu orang-orang yang tadinya mau murtad melihat pasukan kaum muslimin tetap berjalan, mereka tidak balik ke Madinah, mereka tidak jadi murtad. Baru mereka tahu bahwasanya ini ternyata bangsa yang kuat. Iya. Tidak menjadikan goyah sekalipun Nabi mereka wafat. Iya. Maka yang berperan dalam hal tersebut adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, dan beliau senantiasa menyertai Nabi, bahkan ketika Nabi meninggal, Abu Bakar meninggal di samping, dikuburkan tepat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah meninggal dan di sampingnya ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar dikuburkan di samping kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sahabat Nabi hayyan wa mayyitan. Beliau senantiasa menyertai Nabi baik di saat hidup maupun di saat beliau meninggal. Iya, selalu saja menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang paling utama setelahnya adalah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar bin Khattab Abu Hafsin, beliau adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama menggantikan Rasulullah SAW. Maka khalifah yang kedua setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, dan beliau sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar. Sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar. Iya, Umar bin Khattab, yang juga dari keistimewaannya beliau ini dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Dan Umar ini punya karomah yang luar biasa, ya, sampai Nabi pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Ibnul Khattab, wahai Umar bin Khattab, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah engkau berjalan di suatu gang, kemudian syaitan
berjumpa denganmu di gang tersebut, maka syaitan akan berpindah dari gang itu, tidak mau melewati gang yang kau lewati. Jadi syaitan takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, subhanallah, pernah disebutkan kisah salah seorang ulama, dahulu di Makkah ada pintu yang biasa dilewati oleh Umar bin Khattab. Babu Umar bin Khattab, pintunya Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar biasa lewat dari pintu itu. Iya. Maka ada orang-orang Syiah Rafidhah, ketika melihat pintu ini adalah pintunya Umar bin Khattab yang biasa dijalani oleh Umar bin Khattab, maka orang-orang Syiah ini tidak mau lewat di tempat lewatnya Umar bin Khattab. Dia cari jalan lain. Maka melihat itu, ulama ini berkata, semoga Allah merahmati Umar bin Khattab. Sungguh beliau bukan hanya ditakuti oleh syaitan dari kalangan jin, tapi beliau juga ditakuti oleh syaitan dari kalangan manusia. Syiah Rafidhah. Nah, sampai orang-orang Syiah pun tidak mau lewat. Itu mirip dengan syaitan. Nah, ini ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Dan beliau punya keutamaan-keutamaan yang lain. Bahkan Umar bin Khattab ini banyak pendapat-pendapat beliau itu sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kemuliaan Umar. Maka dari itu Nabi memuji Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi ini Umar bin Khattab ini rajulun mulham, seorang laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Andaikan ada nabi setelah saya, maka nabi itu adalah Umar bin Khattab orangnya. Andaikan ada nabi setelah saya, maka nabi itu adalah Umar. Tetapi tidak ada lagi nabi setelah saya. Nah, ini beliau menunjukkan bagaimana keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu karena ucapan beliau seringkali bercocokan dengan wahyu Allah. Iya. Makanya disebutkan bahwasanya Umar lah bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau yang pertama kali mengusulkan kepada Nabi agar kaum muslimat mengenakan hijab. Dulu kan di awal-awal Islam, kaum perempuan mereka tidak mengenakan hijab di awal-awal Islam karena belum ada syariat hijab tatkala itu. Maka Umar datang kepada Nabi, kemudian mengusulkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini belum turun syariat untuk berhijab, tapi Umar sudah memberikan usulan. Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya jikalau istri-istrimu dan istrinya orang-orang yang beriman mereka mengenakan hijab ya Rasulullah, agar lebih terjaga, lebih terhormat mereka." Ketika itu Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Ya karena belum ada tuntunan dan syariat. Nabi menunggu wahyu dari Allah. Ternyata turun wahyu membenarkan usulan Umar. Turun wahyu Allah, perintah untuk berhijab. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, kemudian anak-anak perempuan dan istrinya orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Itu atas usulannya siapa? Umar. Jadi Umar ini rajulun mulham, seorang yang diberikan ilham. Dan ini sangat bertentangan sekali dengan sewaktu beliau berada di atas kekafiran. Umar di masa jahiliyah itu termasuk dari sahabat yang sangat keras permusuhannya kepada Islam. Umar itu pernah mau membunuh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pernah disebutkan di masa jahiliyah sebelum beliau Islam itu bawa pedang terang-terangan. Orang-orang Arab Quraisy ketika itu tanya, "Umar, mau pergi kemana bawa pedang?" "Saya mau penggal lehernya Muhammad," katanya. Kata Umar ketika itu. Maka ada orang berkata, "Umar, kau mau penggal lehernya Muhammad?"
Nah, kenapa? Oh, dia telah membodohi agama nenek moyang kita. Nah, sehingga banyak orang yang masuk agamanya. Kata orang-orang ini, wahai Umar, tidakkah engkau tahu saudari perempuanmu itu masuk Islam? Iya, saudari perempuannya Umar bin Khattab namanya Fatimah bintul Khattab. Itu masuk Islam. Umar tidak tahu. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu mendengarkan itu kaget beliau. Akhirnya beliau balik belakang, tidak jadi ke rumahnya Nabi. Mau membunuh Nabi tadi niatnya, ini datang dulu ke rumah adik perempuannya. Iya. Ini menunjukkan betapa kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu. Iya, bahkan disebutkan Abu Jahal itu sahib teman karibnya Umar bin Khattab. Iya, sama-sama namanya Umar. Abu Jahal itu namanya Umar juga. Namanya Umar bin Hisham. Itu Abu Jahal, tapi dia lebih dikenal dengan nama Abu Jahal. Kalau nama aslinya Umar juga. Nah, jadi dua Umar ini, Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Dua-duanya sangat memusuhi Islam ketika itu. Jadi Abu Jahal itu punya budak. Budak-budaknya itu Abu Jahal yang masuk Islam itu disiksa sama Abu Jahal. Nah ini Abu Jahal kalau nyiksa budaknya, Umar bin Khattab datang ikut nyiksa juga. Itu Umar dulu itu. Nah, jadi sangat keras permusuhannya kepada Islam. Tapi subhanallah, berkat doanya Nabi SAW, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari Umar yang engkau cintai, Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Nabi pernah berdoa seperti itu, supaya dua orang ini salah satunya masuk Islam dan kuat Islam dengan sebab salah satu dari dua orang ini. Mana yang lebih engkau cintai ya Allah? Ternyata Allah memilih siapa? Umar bin Khattab. Sementara Abu Jahal tetap dalam kekafirannya dan dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua Nabi SAW, seorang yang punya kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar. Makanya tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa Umar bin Khattab sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar. Berikutnya setelah Umar, siapa yang paling utama? Nah, di sini ulama beda pendapat. Kalau Abu Bakar kemudian Umar itu sepakat bil ijma', ulama sepakat tidak ada perselisihan. Adapun orang yang paling utama setelah Umar, ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat yang paling utama setelah Umar adalah Utsman. Dan ada yang berpendapat yang paling utama setelah Umar adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ulama beda pendapat di situ. Tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan yang paling utama setelah Umar adalah Utsman. Makanya urutannya begitu, sesuai dengan urutan mereka menjadi khalifah. Abu Bakar dulu, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dari sisi keutamaan yang benarnya Utsman dulu baru Ali. Tetapi ulama sepakat bahwa yang menjadi khalifah setelah Umar adalah Utsman dan setelah Utsman adalah Ali. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Yang terjadi perbedaan pendapat hanya mana yang lebih utama, Ali kah atau Utsman kah. Nah, itu saja dari sisi keutamaan. Tapi kalau dari sisi pemegang khilafah setelah Umar, itu sepakat Utsman bin Affan. Baru setelahnya Ali bin Abi Thalib. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, Umar bin Khattab ini beliau dijuluki sebagai apa? Zunnurain, yang punya dua cahaya. Kenapa beliau punya dua cahaya? Ada yang tahu kenapa Utsman itu dijuluki dengan Zunnurain, pemilik dua cahaya? Kenapa?
Iya, karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Boleh begitu ya? Menikahi adik kakak begitu boleh? Boleh kan? Boleh. Adik kakaknya langsung dinikahi ya? Boleh. Nah, tetapi jangan sekaligus. Iya. Karena Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah SAW, ya. Kemudian setelahnya meninggal. Lalu Utsman menikah lagi dengan putri Rasulullah yang lain. Yang tidak boleh itu langsung dinikahi adik kakaknya. Tidak boleh itu. Haram itu. Nah, jadi kalau misalnya meninggal ini istrimu, kemudian kau nikahi adiknya setelah meninggal istrimu, boleh. Itu diperbolehkan. Tetapi kalau sekaligus dikumpulkan, itu yang tidak boleh. Ini ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Baik, insyaallah taala terkait dengan kemuliaan sahabat-sahabat Nabi ini ya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.